Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistiqomahan untuk menuntut ilmu, khususnya pada materi kita kali ini, yaitu tentang pelajaran bahasa Arab. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anwa'ula. Kita akan membahas tentang macam-macam la. Jadi, bahwasanya kita nanti akan menemukan di sana ada huruf la. Dia dikelompokkan menjadi dua bagian. Di sini ada yang dikenal dengan la an-nahiyah, juga ada yang dikenal dengan la an-nafiyah. Masing-masingnya insyaallah kita akan jelaskan. Kita akan jelaskan dulu tentang la nahiyah. Apa itu la nahiyah? Di sini disebutkan la nahiyah adalah huruf la yang berfungsi untuk melarang. Jadi, kalau ada huruf la yang dia berfungsi untuk melarang, maka dia dinamakan la nahiyah. La nahiyah ini diartikan janganlah. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau la tersebut adalah la nahiyah? Mudah. Ciri dari la nahiyah adalah menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi nanti kita akan lihat bahwasanya kalau ada suatu fi'il kok dia kemasukan dengan la, kok fi'ilnya dia itu majzum, maka la-nya adalah la nahiyah yang nanti diartikan janganlah. Contohnya misalnya la tamzah, artinya janganlah kamu bergurau. Tamzah ini dia majzum. Kenapa majzum? Karena dia kemasukan dengan la tadi. Ya, kemasukan dengan la tadi. Mengingat tamzah di sini majzum, maka kita bisa tebak ya, la-nya adalah la nahiyah atau la yang diartikan janganlah. Fungsinya untuk melarang. Tamzah dia merupakan kelompok dari fi'il sahih akhir ya. Jadi ciri majzumnya dengan sukun. Ya, ini perlu kita perhatikan dan tolong untuk diulang-ulang kembali tentang ciri dari masing-masing kelompok fi'il. Demikian pula pada pembahasan kita yang lampau tentang ciri masing-masing i'rab dari isim, itu juga penting. Nah, contoh yang lain misalnya la tadkhula. Kita perhatikan la tadkhula. Ini tadkhula dia asalnya adalah tadkhulani, masuk kelompok af'alul khamsah. Karena dia kemasukan la, nunnya kok hilang, maka dia majzum. Oleh karena itu, la-nya adalah la nahiyah. Maka diartikan janganlah kalian berdua masuk. Contoh yang lain misalnya la tal'abu. Kita juga lihat tal'abu ini fi'ilnya fi'il al-af'alul khamsah karena asalnya adalah tal'abuna. Asalnya adalah tal'abuna, kemudian kemasukan dengan la, maka dia menjadi majzum. Oleh karena la merupakan la nahiyah yang dia itu menjazmkan fi'il mudhari'. Baik, kelompok yang kedua dari la yaitu la nafiyah. La nafiyah adalah huruf la yang dia berfungsi untuk menafikan, untuk meniadakan. Jadi dia diartikan tidak. Bagaimana kita bisa membedakan itu la-nya la nahiyah atau la nafiyah? Nah, kalau la nahiyah yang telah kita bahas tadi dia menjazmkan fi'il mudhari'. Akan tetapi la nahiyah di sini dia tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi, kalau kita menemukan suatu fi'il mudhari' kok dia tidak dalam keadaan majzum tatkala kemasukan dengan la, maka la-nya adalah la nafiyah yang artinya tidak. Contohnya misalnya la tamzahu, artinya kamu tidak sedang bergurau misalnya. Atau la tadkhulani, ini fi'il al-af'alul khamsah, dia tetap nunnya ada, nunnya ada. Nunnya masih dikatakan di sini bentuk ciri dari bentuk marfu ya, yaitu dengan subutun nun, sehingga dia tidak jazm, sehingga la-nya kita katakan la nafiyah, artinya kalian berdua tidak masuk.
Kemudian la tal'abuna. Ini pun dia juga bentuknya marfu dan la tidak mempunyai amalan untuk menjazmkan fi'il setelahnya. Oleh karena itu la-nya dinamakan dengan la nafiyah. Jadi jangan keliru ya. Intinya bahwasanya la dia ada la nahiyah, ada la nafiyah. Untuk membedakannya gimana supaya tidak salah arti? Bahwasanya kita lihat fi'ilnya. Sekali lagi kita lihat fi'ilnya di depannya. Kalau misalnya fi'ilnya di depannya kok dia majzum, maka dia adalah la nahiyah, yang artinya janganlah atau digunakan untuk melarang atau mencegah. Akan tetapi jika kita mendapati kok setelah la fi'ilnya kok tetap marfu misalnya, maka la-nya adalah la nafiyah. Sehingga perlu untuk diperhatikan supaya kita nanti tidak salah di dalam memaknai suatu kalimat.